Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin. Apa kabar Bang Sul? Alhamdulillah sehat selalu dan dalam kondisi fit. Udah gitu aja. Udah dong. Fit. Abisnya nadanya kayak mau lanjut gitu Fit ya. dan gua menolak tua. Oh gitu, bagus. Bang Sul, Always young. Bang Sul sering latihan parkour kan? Kenapa gua terlihat tidak pernah tua? Kenapa? Karena gua sering ketawa. Oh benar. Walaupun gak ada yang lucu gua ketawa sendiri. Gila dong anjir. Itu bikin gua awet. Tapi mungkin teman-teman yang sudah melihat Bang Sul pasti setuju Bang Sul awet muda ya. Yo. Bang Sul kalau misalnya kita suruh orang-orang tebak umurnya, orang-orang selalu tebak dia baru lulus kuliah katanya. Oh, ada yang bilang baru lulus SD. Bocah banget dong anjir. Anjing. Oke teman-teman ya, itu aja. Kita kembali lagi di Sersan Horor, Seram. tapi santuy. Ya. Kita sudah mencapai episode ke-32 ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, setelah kemarin kita sudah bacain banyak cerita dari teman-teman Dan masih bacain juga. dan masih bacain juga. Oh pegel banget ya kali ini. Waduh, bisa ngapain sih lu? Nggak tahu capek aja anjir. Kira habis dorong kapal selam. Anjir, ngapain didorong kan melayang anjir. Nggak tahu, ini mungkin usia ya. Ketularan tua lu ya. Orang tua, ada parasitnya sedikit. Anjir. Ada virus-virus tua. Waduh, anjir. Itu ya, apa tadi lupa. Ya itu. Nah itu kita udah Pokoknya sampai itulah, episode 32. Jadi episode kali ini kita akan membacakan 2 cerita langsung, Oke. karena kita tahu kalian gak akan puas dengan hanya satu cerita maksudnya. Jadi kita bacain 2 cerita sekaligus. Yoi. Nah cerita pertama ada dikirim dari Mas Robi lagi. Widih, mantap. Jadi thank you banget ya Mas Robi ya. Mas Robi sudah mengirimkan 5 cerita total. Yoi. Short but Sangat deadly nih. short but deadly, kayak kentut ya. Yoi, pendek. Tapi bau. pes gitu. Langsung masuk Langsung aja gitu. ke otak ya. Langsung ke otak anjir. Tapi emang kentut yang bau itu biasa nggak bunyi sih. Tiba-tiba itu keluar dikit aja tuh. Silent. Pokoknya Bang Sul kalau misalnya udah kentut nih, terus kentutnya Bang Sul tuh sampai perih di pantat, itu baunya minta nauzubillah anjir. Berarti baunya nauzubillah anjir. Kalau misalkan Bang Sul bunyi kenceng gitu, itu berarti nggak bau Nggak biasanya. bau. Kan silent part. Silent part, Kentut silent pelan but ya. deadly gitu. Yoi. Pokoknya Pokoknya gitu tiba-tiba cebok aja udah. cebok aja. Laki celana. Basah aja, ngalir aja sampai paha. Kok gue lapar ini. Udah iji banget udah. Abis ini kita makan ketoprak kan mirip-mirip tuh. Gak jadi ah. Oke. Males. Kita udah lama gak makan nasi goreng dekat sini Mas. Iya. Iya, episode pertama season 1 kita habis record selalu makan di situ. Saksi bisu kita. Saksi bisu kita. Kalau lagi abis siaran itu lapar ya kan. Lama-lama itu nasi goreng bisa kenal sama Bang Sul. Yoi. Kata tukang nasi goreng, Mbak, mas nggak member aja. Anjir. Potongan ya. Yoi. Lama-lama dia kenal. Bang Sul 69. Iya anjir. Gak usah bayar gitu. Anjir. Bayarin ntar aja tahunan. Anjir, pagi juga. Ngarep aja. Oke lah, intermezzo kepanjangan. Yoi. Oke teman-teman ya, kita akan baca Kedua cerita nih. lagi dari Mas Robi. Pertama-tama dari Mas Robi. Dan satu lagi dari Siapa namanya? Flying Bat. Dia ini agak unik masalah, karena dia ini pendengar kita yang ini tuh tidak mencantumkan namanya. Ini anonimus ya maksudnya. Oke. Ini Namanya siapa? Jangan-jangan bukan orang nih, serem juga. Oh, jangan-jangan risol. Isinya orang. Mana sih? Ini namanya Flying Bat ini. Nah. Kampret terbang. Nah ini emailnya unik, nama emailnya kampret terbang ya. Emang kampret bisa terbang dari dulu ya? Kampret dari zaman Firaun juga terbang ya maksudnya. Yoi. Nah itu dia, Unik nih. ini pendengar kita dari Bandung ya. Dia Gue bukan penasaran sama ceritanya, gue penasaran sama yang ngirim ceritanya. ini siapa nih ya? Ini misterius nih, tidak mencantumkan nama, tidak mencantumkan Instagram. Tapi mencantumkan nomor rekening. Waduh. Ngapain anjir? Nah itu dia. Oke. Jadi dia pendengar dari Bandung, tapi misterius nih, pendengar misterius dari Bandung. Oke. Wah, selamat bergabung nih, kayaknya baru nih. Mungkin. Nah Kampret ini terbang. terima kasih untuk pendengar misterius kita sudah mengirimkan cerita. Meskipun kita tidak tahu namanya, tapi terima kasih sekali. Terima kasih kampret terbang. Anjir kayak ngeledek anjir. Ini emang namanya kampret terbang. Gak enak banget dah. Iya. Oke, Oke. kita langsung aja masuk ke cerita pertama. Kevin dulu ya. Iya, ini judulnya Teror di Mes ya maksudnya. Tapi Teror di Mes ini kita ceritanya kedua aja. Ini Iya. kita bacain punya Mas Robi dulu nih. Yoi. Oke, siap. Langsung masuk aja ke cerita. Siap. Seperti biasa, matikan lampu kalian. Pakai lampu, Dengerin sendirian dong, jangan rame-rame nggak seru. pakai headset di kuping teman kalian. Lo nggak denger juga, temen lo yang Juga, pakai. anjir. Dan Tangkap. kengeriannya. Yoi. Setelah pesan-pesan, Berikut. Selamat mendengarkan.
Kembali lagi bersama Aduh, balik kita. lagi. Kayak ada muahnya tadi deh. Geli banget gue. Ini jadi sesan bencong. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nggak Itu apa-apa. tanda bangsu sayang kalian. Ya, itu apa namanya, spontanitas gitu. Spontanitas. Ya, Geli bentuk banget. kesayangan apa, rasa sayang saya kepada kalian. Udah lanjut. Yuk. Masuk ke cerita pertama. Masuk pin. Cerita pertama sudah dari Mas Robi Gustiantoro. Yoi. Jadi Mas Robi ini menceritakan mengirimkan ceritanya lagi dengan judul Berangkat Sekolah. Waduh. Nah, dia mengirimkan seperti ini. Judulnya Halo. nggak serem tapi. Iya, judulnya nggak serem ya. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah udah gitu aja, kayak judul puisi pas kita bikin zaman-zaman SD Tapi gitu sih. berangkat sekolah ini cerita pertama nih. Terus yang kedua pulang sekolah. Anjir. Ada ininya ya, ada season 2 ya. Oke. Hajar Berangkat Bin. sekolah. Hajar Robi Bin, ayo. Jadi dipukulin dong. Ceritanya. Ceritanya. Oke. Halo Kevin dan Bang Sul, semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Gua mau berbagi cerita pengalaman horor yang gua dengar dari orang-orang tempat gua tinggal di daerah Bintaro. Jadi waktu itu kira-kira tahun 2000 sampai 2003. Anjir, 2003. Anjir, udah tua juga nih. Gue lupa tepatnya dan gue belum lama pindah ke daerah itu. Ada apa nih? Oh, ada kebakaran warung. Oh, kebakaran, Pak. Oh, dia kurang Kak itu. Oh, kebakaran warung yang jualan BBM eceran. Wah, meledak. Warungnya jualan BBM eceran, kebakaran. Nah, Firework jadi ini. Meledak. Wah, Happy New Year. Disneyland apa anjir? Happy New Year. Dan Kebakaran. korbannya ini adalah ada 3 sampai 4 orang anak Ya kecil. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Terus Kira-kira umurnya 5 tahunan. Dan bapak anak kecil itu dan ada seorang gadis perempuan kelas 2 SMA. Oke. Dan ada satu ibu pemilik warung itu korban-korbannya. Oke. Nah, singkat cerita, warung tersebut tiba-tiba terbakar dan anak kecil 5 tahun tersebut adalah anak tetangga yang sedang main di warung. Ya Allah. Karena waktu kebakaran itu mulai dari depan rumah mereka, jadi si korban itu terjebak di dalam rumah. Oh, kejebak. Karena rumahnya itu nggak ada pintu belakang, Oke. jadi apinya mulai dari pintu depan. Waduh. Karena dia jualannya itu di depan rumah ya, masa di belakang orang nggak tahu dia jualan gitu ya. Ya kan, bensinnya kan di depan kan. Tapi rumahnya aneh, pintu belakangnya nggak ada pintu ya. Tapi emang mungkin begitu kali ya. Oh. Nggak ada emergency exit. Jadi kebakaran lah bagian depan dan dia nggak bisa kabur kemana-mana. Dan warung tersebut juga menimbun banyak BBM. Aduh. Ya udahlah habis ya. Dan dan si bapak anak-anak 5 tahun tersebut juga jadi korban karena berniat mau nolong anaknya yang terjebak di dalam warung. Innalillahi. Dan ibu yang punya warung itu juga jadi korban Masul karena mau menyelamatkan hartanya. Karena warungnya itu jadi satu sama rumah mereka. Aduh, gila bensin mah. Jadi abis makanya. Dan kejadian itu siang hari, kisaran jam 1 siang. Siang-siang. Jadi orang-orang rame bantuin agar api cepat mati. Tapi sampai pemadam datang pun api nggak mati-mati. Gila. Lo tadi kan BBM-nya dibilang tebal. nimbun nih kan. Iya, dan yang anehnya adalah warung itu berdempetan dengan kiri warteg dan kanan nasi padang. Tapi yang terbakar hanya warung itu aja. Warung di doang ya. Iya. Dan korbannya pun hangus terbakar sampai sulit dikenali. Astagfirullahaladzim. Dan sejak itu warungnya jadi serem ya. Banyak yang ditampakin dengan badan dan muka yang gosong. Seperti tukang ojek juga ditampakin. Tukang ojek beli bensin di situ. Dan tukang ojek tersebut belum tahu kalau daerah itu pernah kebakaran. Oh, dulunya. Sampai ada korban. Dia beli BBM di situ. Oke. Jadi warung ini masih beroperasi Bang Sul ya. Tapi ada bekas kebakaran lah ya. Oke, terus Dan dia lihat warung itu masih utuh. Dan warung itu udah nggak ada, tapi si ojek itu lihat kayak masih beroperasi. oh, Dia beli BBM dan dilayani sama anak yang punya warung yang masih SMA itu. Padahal udah meninggal. ini warung gaib gitu jadinya. Iya, Juir. Oh, anjir. Nah, akhirnya dia disadarin sama orang yang lewat di jalan itu. Si tukang ojek ini pun langsung ngegas motornya langsung karena dia lihat langsung kesadar lagi, dia lihat warungnya itu udah bekas hancur gitu cuy, udah kebakar. Tinggal reruntuhannya. Iya. Dan ada garis polisinya. Si Police line. tukang ojek ini adalah bapaknya teman gue yang biasa mangkal di beda daerah, jadi nggak tahu dia. Ada juga kejadiannya, salah satu kejadian itu jam 3 subuhan. Biasa itu sopir angkot itu udah mulai narik ya jam segitu ya. Oke. Untuk ngantar pedagang belanja ke pasar Ciputat katanya. Nah, akhirnya si anaknya pemilik warung yang udah meninggal itu berangkat berangkat sekolah anjir. Naik angkot yang lewat itu. Terus Tapi
dalam wujud orang gitu ya. Jadi orang abang angkotnya pun nggak tahu gitu. Jadi kejadian itu angkotnya itu salah satu angkot ini udah keluar jam 3 pagi. Tapi waktu itu tumben jarang ada orang mau ke pasar. Pas angkot tersebut lewat depan rumah warung itu, tiba-tiba ada si korban ini yang udah meninggal itu mau berangkat ke sekolah. Oh my god. Masa berangkat sekolah jam 3 pagi? Sopirnya bingung juga nih. Mau ujian PR kali. Nyontek sama siapa juga jam 3 pagi. PR 3 tahun gak dikerjain. Anjir. Subuh terus. Nah sopirnya juga heran. Ya anak kok berangkat pagi banget Jir gitu kan. Oke. Terus bingung lah dan mikir baru ingat kalau si anak perempuan ini adalah yang korban kebakaran itu. Pas sopir nengok ke belakang itu udah nggak ada cuy. Dan ada bau daging kebakar. Akhirnya sopir itu berhenti, kabur, angkotnya ditinggal. Iya. Terus sampai gue lihat jam 6.30 pagi mau pas si Mas Robi ini mau berangkat sekolah, dia lihat ada apa nih rame-rame, ada angkot tinggal jalan anjir. Ada angkot ada ya? Iya, di parkir tengah jalan anjir. Sopirnya kabur, kocak. Itu aja sih masalahnya, cerita dari Mas Robi yang lucu-lucu ya. Tapi ini si supir angkot ya yang lihat ya. Iya. Sosoknya yang naik angkot dia yang pas lihat kayak bau terbakar gitu, udah hilang ya. Gitu. Short but deadly seperti kentut tadi ya. Cerita Mas Robi itu memang surprising banget, keren. Trailer banget. Thank you. Lanjut Mas. Oke. Ke cerita kedua, cerita highlight kita dari Kampret Terbang. Ini pendengar misterius, pengirim misterius. Langsung aja Bang Sul, ini ceritanya lumayan nggak terlalu panik banget sih, lumayan. Oke, langsung aja. Lumayan nih. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sul dan Kevin? Baik, thank you. Alhamdulillah. Ya, saya salah satu pendengar dari Bandung. Wih, jarang ya kita dapat. Belum pernah dari Bandung ya? Iya, yang kirim-kirim ya. Paling dari Jawa Barat pernah tuh. Betul. Bandung juga. Sama aja tuh. Tapi karena ini menyangkut sebuah tempat dan perusahaan, jadi mungkin lebih baik namanya nggak disebutin ya, disamarkan aja ya. Nama ada tempat ya. Pokoknya di Bandung aja udah gitu ya. Sebut aja nama dia Ujang. Ujang ya? Iya, itu dia nggak kasih tahu nama aslinya sih, cuma dia bilangnya dia di dalam cerita ini dia sebut saja si Kampret Terbang ini Ujang. Ujungnya panjang nih. Ujang. Oke. Jadi ini ceritanya saya pas masih SMK di tahun 2009. Umur berapa lu pindah 2009? Umur 12 tahun ya. Iya nggak sih? Iya. Berarti gue udah 22 ya. Oh iya benar. 23. Gue kan angkatan bokap lu. Enggak aja. Saat itu saya magang di sebuah perusahaan manufacturing di Jakarta Selatan. Dulu yang magang dari kelas saya ada 10 orang lebih. Oke. Magang bukannya bakar sate gitu ya, bakar daging. Itu panggang aja. Panggang ya. Ya, jadi dia 10 orang 10 orang lebih karena kami dari Bandung, maka kami ditempatkan di sebuah mes. Oke. Saya jelaskan ya kondisi mesnya. Jadi mes itu dekat dari perusahaan atau pabrik tempat saya magang. Mesnya terdiri dari 4 tingkat. Nah, ini dijelasin dulu satu persatu nih. Lantai 1 itu kayak lobby, tempat makan, nonton TV, ada wastafel dan tempat cuci piring. Di bagian belakangnya Vin ada lantai 2 dan 3 ya. Jadi untuk kamar tidur jumlahnya masing-masing 20 kamar. Oh anjir. Nah, juga ya gede. Tiap lantai dengan 2 blok kamar mandi. Di tiap ujung lorong yang isinya kalau nggak salah masing-masing blok ada 6 kamar mandi, shower. Seperti di tempat tenang gitu. Oh, barengan gitu ya. Ya, dan ada satu ruangan yang saya tebak itu gudang. Di tiap ujung lorongnya. Saya nggak tahu pasti karena selalu tertutup dan dikunci. Oke. Dan lantai 4 itu buat tempat cuci baju, setrika. Nyuci baju setrika ya. Dan ada juga tempat jemuran yang luas. Sebulan sebelum kami ada juga teman sekolah kami dari kelas yang berbeda. Oh, dia di situ juga magangnya ya. Oh, tapi duluan. Ya, duluan. Sebelum si Mas Ujang ini. Ya, betul, dari kelas berbeda sudah tinggal di mes itu. Ya, kami semua tinggal di lantai 3. Awalnya ya kami tinggal di mes itu. Teman-teman yang sudah tinggal duluan di sana sering menceritakan beberapa kejadian mistis. Yang paling ngeri itu katanya mereka pernah ngelihat seorang laki-laki di luar jendela, Vin. Sedangkan tempat kita tinggal lantai 3 itu nggak ada balkon. Mambang orang. Saya dan teman-teman saya tidak begitu mempercayainya meskipun mereka bilang ada videonya, tapi sudah dihapus katanya ya. Oh, sempat divideoin, tapi udah dihapus cuy.
Nah terus beberapa hari saya tidak begitu merasakan hal yang aneh ya, kecuali cuacanya yang panas meskipun malam hari. Waduh. Berbeda dengan Bandung ya. Iya, harusnya kan Bandung identik dengan udara dingin gitu ya. Tapi Beda. ini panas ya. Enggak, dia di Jakarta kan ini. Kan lagi magang di Jakarta. Oh iya, aku lupa gua. Dia bilang berbeda dengan Bandung yang selalu sejuk. Iya. Sorry. Terima kasih cucuku telah diingat. Anjir. Jadi berbeda dengan Bandung yang selalu sejuk. Hingga pada suatu hari, Vin, beberapa orang mendengar suara orang lari dari lantai 4 yang loteng. Waduh, pas saya lihat jam itu jam 2 pagi. Oh, masa ada ya orang lari-lari anjir jam 2 pagi di loteng. Gila ya. Iya sih, aneh ya. Dan itu terdengar lumayan lama, Vin, dan beberapa hari kami mendengarkan suara orang-orang lari itu. Beberapa hari. Awet. Oke, cukup sering juga ya teman saya mengalami orang bilang ketindihan, terus entah halusinasi karena kecapean atau apa ya, gangguan dari makhluk halus itu. Nah di pinggir mes itu kami ada juga bangunan Pin yang sudah tidak terawat, sudah tidak terpakai juga dan membuat suasana makin serem. Nah tapi yang mes yang kami tempati itu mes yang baru direnovasi. Jadi masih oke. Oke, oh ada ini ya mes udah pakai kayak. Nah itu yang bikin angker Pin. Terlantar. Betul. Nah teman saya juga sempat melihat lampu di ruangan yang diperkirakan gudang itu tiba-tiba nyala mati sendiri ya. Tapi pintu kunci. Tapi kekunci. Nyala matinya itu bukan seperti konslet ya. Tapi kayak nyala natural aja gitu. Kayak yang saklarnya dimain-mainin nih. Tek-tok gitu ya. Nah kayak pak konslet lampunya karena lampu di ruangan itu tiap hari memang nggak pernah dinyalain juga. Jadi aneh ya kalau tiba-tiba nyala gitu. Nah, yang menurut saya paling seru itu kejadian yang dialami oleh saya dan teman saya nih, sebut saja namanya Asep. Meskipun tidak melihat sosok apapun, tapi itu berhasil membuat saya dan teman saya gak bisa tidur. Walah. Jadi kehadirannya waktu itu, waktu teman-teman kami yang magang duluan itu udah habis masanya ya. Jadi udah habis, orangnya udah berkurang nih ya. Otomatis kan lantai 3 cuma ditinggali sama orang-orang dari kelas J aja nih. Nah, dan di lantai 2 masih ada karyawan lain yang tinggal di sana. Saya ingat waktu itu hari Jumat, ya ilah, hari Jumat lagi. Teman saya hampir semua udah pulang ke Bandung nih, hingga cuma tersisa Asep dan 2 temannya, berarti berempat ya. Nah jam 8 malam Asep mengajak nonton TV di lantai 1 karena TV hanya ada di lantai 1 saja. 2 teman saya yang lain gak ikut, katanya capek. Jadi hanya saya dan Asep saja menonton ke bawah. Pas sudah di bawah saya lihat ada 2 karyawan sedang menonton juga ya. Saya dan Asep ikutan nonton. Pas jam setengah 10, 2 karyawan itu bilang duluan ya. Terus lampu dimatiin. Sebagian. Ya sebagian aja, jadi sebagian nyala, sebagian udah mati. Dia bilang ya, lampu matiin aja. Soalnya kalau ketahuan sama pengurus mes suka diomelin. Oh iya, karena udah lewat jamnya nih. Iya. Udah harus tidur. Terus Ya lalu teman saya bilang, iya bang, tanggungnya lagi seru. Waduh, dimatiin lah beberapa lampu di bagian tengah dan cahayanya cuma dari beberapa lampu di dekat TV, wastafel dan dari tempat cuci piring. Nontonlah kami berdua ketawa-ketawa karena sedang nonton acara Bukan Empat Mata. Tukul. Hidup. Tukul Arwana nih. Hingga sekitar jam 10 atau setengah 11 ya, terdengar suara seperti orang memainkan saklar lampu. Cek. Oh, bunyi sih ya kalau mainin saklar ya. Klek. Nah, suara itu terdengar seperti dari tempat cuci piring. Kita berdua diam dulu sambil tatap-tatapan. Saya tanya, lu denger nggak? Dia bilang, iya denger beberapa kali. Dan teman saya cuek aja nonton hingga suaranya makin keras. Tek, tambah kenceng cuy. Nah temannya mulai kesel Pin. Terus dia agak cek ke tempat cuci piring, nggak ada apapun. Bisa dibilang teman saya ini sompral. Walah. Orang apa temennya bilang ya, siapa sih? Keluar aja sini. Ditantangin cuy. Wah saya kaget dan makin takut dong. Dia nantang gitu dan bener aja itu suara makin kenceng. Anjir. Buset. Terus saya kan orangnya penakut ya, langsung bilang, Sep, udah ngapa nonton aja, udahan yuk nontonnya, ngantuk. Oh si itu bilang udahan aja, suruh matiin TV ya. Si Asep pun mau diajak balik ke kamar, tapi
untuk ke atas kita harus melewati tangga yang berada persis di pinggir tempat cuci piring. Gue amat sih. Dengan perasaan takut, saya duluan ke tangga dan si Asep mengikuti dari belakang. Tapi karena si Asep sompral, jadi sebelum naik Pin, dia ke arah tempat cuci piring sambil menggebrak meja tempat naruh gelas sama piring yang deket tangga. Saya kaget ya lari ke atas. Si Asep ikut dari belakang. Pas baru sampai lantai 3, entah kenapa kita berdua malah diem. Oh, dia habis gebrak itu Pin, mejanya buak, ya kan. Nah lalu pas sampai di lantai 3 entah kenapa, nah dia malah diem nih habis gebrak nih si temennya ini yang sompral nih dekat kamar mandi. Dan tahu apa yang terjadi? Tempat sampah dekat kamar mandi tiba-tiba jatuh. Oh, apanya? Iya. Kayak dilempar gitu dan jatuhnya itu seperti ditendang. Anjir, kencang berarti. Pental gitu. Dari situ kita berdua lari dan balik ke kamar. Kita ya berdua karena temen yang lain udah tidur di kamar yang beda. Meskipun mencoba tidur tapi susah karena masih terbayang-bayang kejadian tadi. Iyalah anjir. Mungkin kalau dipikir-pikir suara yang seperti saklar lampu itu diingetin, oh tanda nih ya kalau udah malam jangan terlalu berisik. Ya, karena lu nggak sendiri di situ. Benar nggak? Iya. Ya kan? Apalagi di tempat orang lain kan. Tempat sampah yang jatuh itu mungkin peringatan juga gara-gara teman saya yang gebrak meja di bawah tadi. Asep. Ngompral juga nih. Setelah kejadian itu nggak pernah ngalamin hal aneh lagi ya, sampai masa magangnya selesai. Mungkin itu dulu dari saya. Maaf ceritanya terlalu panjang dan terbelit-belit. Mungkin nanti saya akan cerita lagi pengalaman saya di tempat kerja saya dulu. Terima kasih podcast Sersan Horor. Terima kasih juga sampai terbang ya. Yang disebut Mas Ujang. Ya, Mas Ujang. Oke. Jadi kalau kita dengerin ceritanya sih ya sosoknya nggak ada nih. Tapi udah mulai marah nih sama si Asep ya. Tapi untung si Mas Ujang ini nggak ngapa-ngapain nih. Enggak, cuman gebrak meja doang ya. Terus dibalik sama tempat sampah. Anjir. Oh, sambit loh ya. Gile. Itu aja Bang Sul ya. 2 cerita aja, pendek Cerita aja. ya dari Robi, satu lagi dari Ujang. Ujang aja ya. Betul, panggilnya Ujang aja lah. Sekampret. Sip. Itu aja mungkin kalau misalkan semoga dapat memuaskan hasrat dan dosis horor kalian untuk malam ini. Oke. Seperti biasa, kalian ingin mengirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. sersanhoror@gmail.com, R-nya 1. Kalian juga bisa berinteraksi sama kita di Sersan Horor FM. Oke. Langsung aja mau DM, mau komen bisa di Instagram kita. Yang enak aja dah. Follow kita di Spotify, Instagram, subscribe kita di YouTube untuk support kita terus. Oke, thank you teman-teman sudah sampai temenin kita sampai episode ke-31 ya maksudnya. 32 tadi. Oh, 32 ya. Waduh, mundur lagi nih enggak maju-maju. Mundur lagi sampai 32 keren. 32 ya. Berkat kalian ya. Thank you banget. Seperti biasa kita kalau misalnya ada salah-salah, kita maaf ya Bang Sul. Kalau sorry banget. Soalnya gue udah mulai baca-baca juga nih, takutnya kecepetan itu apa nggak ngerti bahasa gue kali. Emang bahasa apa tuh Bang? Enggak, bahasa Urdu. Oh anjir. Soalnya lidah gue cantengan. Jadi baca agak belepotan nih. Tapi menurut lo gimana Ben? Oke kok ngerti ya? Ngerti. I understand. Gue understand. Soalnya bahasanya pakai Betawi British ya. Jadi agak ya aksennya beda. Soalnya dulu gue tinggal lama di Eropa Barat. Jadi kalau bergeser sedikit itu ada Bekasi Barat. Jadi aksennya beda ya. Iya. Mohon dimengerti ya teman-teman ya. Yoi. Istri gue aja nggak ngerti sama gue. Lama di Somalia soalnya deh. Buset, dagang somai. Jadi beda aksennya. Yoi ya, gitu aja lah ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode ke-32 yang 33 yang akan lebih serem lagi. Yoi, udah pasti. Betul, karena kita akan membacakan cerita dari salah satu pendengar juga yang nggak kalah serem. Oke. Thank you teman-teman sudah bergabung sama kita. Stay tune terus dan selamat malam. Wassalamualaikum.